Sekarang kita akan mempelajari tentang bentuk akar ya. Bentuk akar. Nah, apa itu bentuk akar? Bentuk akar itu adalah akar rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Tuh. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya adalah misalkan bentuk akar rasional. Nah, ini adalah bilangan rasional ini ya, bilangan rasional. Tetapi ada bentuk akarnya di sini. Maka ini menjadi bentuk bilangan irasional ya, irasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional itu contohnya bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan yang sehari-hari kita pernah ketahui seperti itu. Contohnya misalkan 2, 3, 4, 7 dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau bilangan irasional itu bilangan yang tidak bisa atau tidak bulat seperti itu. Cara kasarnya seperti itu. Kalau dalam bentuk akar ya seperti ini ya. Atau dalam bentuk yang lain misalkan 2i ada i-nya juga. Atau dalam bentuk lain juga bisa negatif. Akar berapa seperti itu. Nah, ini adalah bentuk irasional. Selanjutnya kita akan menentukan bagaimana cara untuk menentukan apakah itu bentuk akar atau tidak. Nah, andaikan kita punya bentuk akar 4. Nah, apakah ini membentuk bilangan irasional? Tidak. Kenapa? Karena akar 4 itu sama dengan 2. Sedangkan angka 2 ini adalah bentuk rasional. Mungkin ada lagi misalkan akar 9. Apakah bentuk irasional atau bentuk akar? Bukan. Kenapa? Karena akar 9 sendiri itu menjadi bentuk 3. Nah, 3 ini adalah bentuk rasional. Nah, kalau misalkan kalau kita punya akar 5. Nah, akar 5 apakah ada bentuk lain? Tidak ada ya. Karena akar 5 tidak punya bentuk lain, maka ini disebut dengan bentuk akar ya. Ini adalah bentuk akar. Nah, atau dengan kata lain adalah bentuk irasional. Ini ya, bentuk irasional. Seperti itu. Contoh lain misalkan berapa? Ya, akar 11. Akar 11 apakah ada bentuk lain? Tidak ada, karena tidak bisa dia akarkan ya. Sehingga ini adalah bentuk akar ya, atau bilangan irasional. Nah, dengan kata lain bentuk akar. Nah, silakan diberi kesimpulan sendiri. Selanjutnya, untuk bentuk akar ada yang namanya perkalian ya. Bentuk akar ada bentuk perkalian dan pembagian. Nah, materi yang pertama yaitu tentang penyederhanaan bentuk akar ya. Penyederhanaan bentuk akar itu. Bentuk akar. Yang pertama adalah bentuk perkalian. Misalkan kita punya akar A dikali akar B. Nah, maka ini akan menjadi bentuk apa? Nah, sifat yang pertama, kalau kita punya bentuk akar yang seperti ini, akar A dikali B dalam satu akar ya, maka kita bisa pisah seperti itu. Akar A dikali akar B. Nah, pembuktiannya bagaimana? Nanti kalau kita sudah sampai dalam bentuk pangkat pecahan ya. Itu. Nah, bentuk akar yang seperti ini, kalau kita punya bentuk yang seperti ini, akar A dikali akar B akan menjadi akar A dipisah akar B. Nah, contohnya seperti apa? Nah, andaikan kita punya bentuk yang contohnya kita punya akar 8 misalkan. Akar 8, maka kita bisa ubah bentuk akar 8 ini menjadi apa? Nah, bentuk menjadi akar 2 dikali akar 4. Ya, nah masih dalam kan 8 itu bisa kita uraikan menjadi 2 dikali 4 karena kita bisa uraikan. Nah, sesuai dengan sifat yang pertama ini, sesuai dengan sifat yang pertama, sehingga kita bisa pisahkan keduanya menjadi bentuk akar 2 dikali akar 4. Nah, yang ini adalah bentuk akar. Nah, yang ini bukan bentuk akar karena dia bisa diubah menjadi bentuk rasional, sehingga kita bisa ubah menjadi akar 2 dikali 2 ya. Ini diubah menjadi bentuk ini. Dengan kata lain kita punya
2 akar 2. Nah, akar 8 ini kita bisa sederhanakan menjadi bentuk 2 akar 2. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, misalkan kita punya akar 108. Nah, angka yang cukup lumayan besar. Kita uraikan bentuknya menjadi apa? Iya, kita akan uraikan menjadi bentuk 3 dikali 36. Ya, karena kita bagi 2 masih ada 72 ya, 72 masih bisa dibagi lagi, sehingga kita bisa buat 3 dikali 36. Kenapa harus ada kalimat yang ini? Nah, ini. Nah, karena kita akan menyederhanakan bentuk akarnya seperti itu. Kalau 72 di akar tidak bisa, harus disederhanakan lagi ya. Sehingga kita bisa ubah, kita pilih ya bentuk penyederhanaan. Misalkan 8 ini harus ada bentuk rasionalnya. 108 juga harus ada bentuk rasionalnya, sehingga kita bisa pisah menjadi bentuk akar 3 dikali akar 36. Nah, akar 36 sendiri kita bisa ubah menjadi bentuk apa? Iya, bentuk angka 6. Akar 36 kan sama dengan 6, sehingga kita bisa ubah lagi menjadi 6 akar 3. Nah, 6 akar 3. Jadi intinya itu, kalau misal kita punya bentuk akar seperti ini dan belum disederhanakan, maka kita bisa ubah dengan cara mengubah bentuk akar tersebut agar ada bilangan rasionalnya seperti itu. Contoh lain misalkan, nah bentuk pecahan misalkan kita punya akar 1/8. Nah, 1/8 kita bisa ubah menjadi bentuk rasional? Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada bentuk akarnya atau bilangan kuadrat ya, kalau dalam bentuk sederhananya. Maka kita bisa ubah dulu menjadi bentuk apa? Nah iya, akar dari 1/2 dikali 1/4 ya. Jangan lupa ini dalam bentuk 1/, ya, sehingga kita bisa ubah menjadi akar setengah dikali akar 1/4 itu ya. Kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, akar 1/4 bisa diubah lagi atau tidak? Bisa. Menjadi berapa? Iya, akar setengah ajek ya, karena dia bentuknya masih akar setengah, dia bentuknya adalah irasional, dan 4-nya ini kita bisa ubah dalam bentuk apa? Iya, sama seperti ini ya, akar 4, sehingga kita bisa ubah menjadi 1/2 ya. 4 akar 4 kan jadinya 2 itu. Kalau masih bingung, kita uraikan menjadi sini ya, 1/4 akar 1/4. Nah, ini sifat yang berikutnya, yaitu akar 1 per akar 4. Akar 1 berapa? 1. Akar 4 berapa? 2. Jadi akar 1/4 itu menjadi setengah. Nah, kembali ke sini, jadi ini akar 1/4 menjadi bentuk setengah. Kalau kita uraikan lagi menjadi berapa? Nah, setengah dikali akar 1/2. Ini apakah sini sudah selesai? Belum ya. Nah, kita lihat di sini, 1/2 akar dikali akar 1/2. Nah, ini kita buat menjadi bentuk seperti ini ya. Menjadi apa? Setengah dikali akar 1 dikali akar 2. Akar 1 berapa? Ya 1 ya. 1/2 dikali 1 akar 2 ajek ya. Nah, jadinya kita punya 1/2 akar 2. Itu adalah bentuk sederhana dari bentuk akar 1/8. Apakah ini bisa disederhanakan lagi? Bisa, tetapi nanti materi yang berikutnya. Oke, selanjutnya kita pelajari terkait dengan operasi bentuk akar ya. Bentuk akar. Operasinya apa saja ya? Operasi yang di sini bisa perkalian, bisa pembagian, bisa penjumlahan, bisa pengurangan ya. Nah, kalau di sini kita punya sifat operasi hanya 2 ya. Operasi dalam bentuk akar hanya 2. Yang pertama, bentuk pertama, kalau kita punya A akar C ditambah B akar C, nah maka kita bisa hubungkan, atau dalam bentuk lain, dengan kata lain, kita bisa ubah menjadi bentuk
A ditambah B akar C. Ya, kalau di sini ada punya 2 akar C, kita bisa ubah bentuk ini. Yang kedua juga sama. Kalau yang ini penjumlahan, yang satunya lagi adalah pengurangan. Kalau kita punya A akar C dikurang B akar C, maka kita bisa ubah apa? Iya, tinggal diubah ininya ya. A dikurang B akar C. Itu. Nah, ini adalah operasi aljabar yang terkait dengan bentuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau yang perkalian tadi yang di depan ya. Yang di depan adalah bentuk perkalian. Yang akar A dikali akar B sama dengan akar A dikali akar B. Dipisah tadi ya. Nah, yang kedua ini adalah bentuk penjumlahan dan pengurangan. Contohnya misalkan bagaimana? Nah, andaikan kita punya contoh ya. Contoh. Kalau kita punya 3 akar 3 ditambah 5 akar 3 dikurang 2 akar 3, itu akan bentuknya menjadi apa? Nah, kalau di sini hanya 2, apakah bisa 3? Bisa semuanya ya. Nah, maka penyelesaiannya bagaimana? Nah, ini ada sama-sama akar 3, di sini juga ada akar 3, di sini juga ada akar 3, maka kita bisa ubah dalam bentuk seperti ini. Menjadi 3 tambah 5 dikurang 2 dalam kurung ya, akar 3. Sehingga kita peroleh berapa? 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 akar 3 ya. Atau dalam bentuk yang sederhananya lagi, dalam bentuk yang cara lama, kalau ini cara cepatnya ya. Kalau cara lama kita satu-satu ya. Iya. 3 akar 3 ditambah 5 akar 3 dikurang 2 akar 3. Cara lamanya seperti ini. Satu-satu yang penjumlahan dulu. 3 tambah 5 akar 3 dikurang 2 akar 3, kemudian ini 8 akar 3 dikurang 2 akar 3, baru ini dikurang lagi 8 dikurang 2 akar 3, 8 kurang 2 6 akar 3. Jawabannya sama dan lebih lama. Nah, maka bisa pakai cara yang cepat ini ya. Yang kedua, andaikan kita punya bentuk, nah ini bentuk ini yang pertama ya, contoh yang pertama, ini contoh yang kedua. Misalkan kita punya bentuk 4 akar 3 dikurang akar 12 ditambah akar 27. Nah, apakah di sini ada yang sama? Nah, di sini beda-beda ya. Di sini akar 3, di sini min akar 12, di sini akar 27 ya. Karena di sini beda, maka kita bisa sederhanakan. Nah, seperti yang di depan tadi ya. Maka yang ini di sini kata kuncinya apa? Nah, ini kata kuncinya ada di sini akar 3 atau pilih yang terkecil ya. Yang penting bentuk akarnya ada yang sama seperti itu. Karena untuk menyederhanakan bentuk operasi ini. Nah, ini harus ada akar yang sama. Kalau di sini ada akar 3 berarti kita harus ubah akar 12 dan akar 27 menjadi bentuk ada yang sama seperti itu. Sehingga kita bisa ubah akar 3, 4 akar 3 dikurangi akar 12 berarti berapa dikali berapa? Iya, 3 dikali 4 ya. 3 dikali 4 itu. Ditambah 27. Itu berapa dikali berapa? Iya, menjadi bentuk apa? 3 dikali 9. Itu ya. Nah, kita ingat ya rumus yang di depan tadi. Kalau kita punya bentuk akar A dikali B, itu kalau kita punya yang seperti ini kita pisahkan seperti ini menjadi bentuk akar A dikali akar B. Kembali ke sini. Nah, ini juga sama ya. Maka 4 akar 3 dikurang. Nah, ini menjadi bentuk apa? Iya, akar 3 dikali akar 4. Tambah ini jangan lupa dikurung ya. Itu. Ini juga jangan lupa dikurung menjadi akar 3 dikali akar 9 sesuai dengan rumus yang ini ya. Itu. Nah, sehingga kita bisa sederhanakan. Apa yang bisa disederhanakan? Ini ya, bentuk ini dan ini. Itu menjadi bentuk rasional ya. Sehingga 4 akar 3 dikurang akar 3-nya ajek ya, karena tidak bisa disederhanakan menjadi akar 3 dikali berapa? 2. Akar 4 itu sama dengan 2. Ditambah ini jangan lupa dikurung. Akar 3 ajek ya. Akar 3 akar 9 berapa jadinya? Iya, dikali 3.
Nah, maka kita bisa sederhanakan menjadi 4 akar 3 dikurang, nah ini dikalikan 2 akar 3 ditambah ini berapa jadinya? Iya, 3 akar 3. Nah, kemudian kita pakai cara cepat ya. Sehingga kita peroleh 4 dikurang 2 ditambah 3 dalam kurung ya, akar 3 menjadi berapa? Iya, 7 kurang 2, 5 akar 3. Oke, jadi bentuk 4 akar 3 dikurang min akar 12 tambah akar 27 maka menjadi 5 akar 3. Seperti itu ya. Jadi kata kuncinya ini harus diubah dulu menjadi bentuk yang sama, atau pilih salah satu. Andaikan ini tidak ada ya, andaikan yang ini tidak ada, maka kita bisa ubah bentuk yang terkecil ya, bentuk rasional yang terkecil antara akar 12 dan akar 27. Andaikan yang di depan ini tidak ada ya. Kalau misalkan ada, di sini ada, sudah kelihatan di sini, harus kita pilih yang ada akar 3-nya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar terkait perkalian bentuk akar ya. Perkalian bentuk akar. Nah, perkalian bentuk akar ini seperti yang depan ya. Yang pertama kali, yaitu kalau kita punya akar A dikali akar B, itu akan menjadi bentuk akar dalam bentuk sama ya, gabung itu menjadi A kali B. Nah, kalau ini pisah, akar A dikali akar B menjadi bentuk akar A dikali akar B. Nah, ada memiliki perbedaan ya. Tuh, nanti kita akan pahami dengan contoh-contoh soal. Andaikan kita punya bentuk akar 6 dikali akar 8. Tuh. Maka di sini kita akan punya apa? Itu. Jadi bentuk akar 6 kali 8. Nah, akar 6 kali 8 berapa akar? 48. Itu akar 48. Tapi sebelum itu, karena kita kan akan menyederhanakan bentuk akar, sehingga kita harus tahu bilangan-bilangan kuadrat. Itu. Bilangan kuadrat apa saja? Yaitu 1, kemudian 4, kemudian 9, kemudian 16, kemudian 25, kemudian 36, kemudian 49, kemudian 64, kemudian 81, kemudian 100. Nah, ini adalah dari angka apa saja? Nah, kalau ini dalam bentuk akar menjadi apa? Nah, ini adalah angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, 5, angka 6, angka 7, 8, 9, 10. Nah, ini adalah bilangan kuadrat ya. Bilangan kuadrat. Ini yang di bawah. Nah, ini adalah bilangan kuadrat. Nah, sehingga kita pilih dari 48 dibagi berapa, atau dibagi bilangan kuadrat berapa. Ya, ini dibagi berapa biar 48 itu dibagi habis. Ya, kalau kita pilih 4, apakah bisa? Bisa, tetapi nanti hasilnya 12. Kalau 9 juga bisa apa tidak? Tidak. Maka kita bisa pilih angka 16, sehingga kita bisa pilih angka 16 bagi 48 berarti berapa? 48 bagi 16 berarti berapa? Hasilnya adalah 3. 3 kali 16. Kenapa kita pilih angka 16? Karena untuk mencari bentuk rasionalnya, seperti itu. Sehingga kita bisa ubah menjadi bentuk apa? Iya, akar 3 kali akar 16 menjadi bentuk apa? Iya, 4 akar 3. Jadi akar 6 dikali akar 8 itu menjadi bentuk akar 4 akar 3. Contoh lain misalkan, andaikan kita punya 2 akar 3 dikali 4 akar 6. Nah, akan menjadi bentuk apa? Nah, kalau di sini kan hanya yang di depan ya. Nah, kalau di sini ada angka rasionalnya. Ada angka rasional bagaimana? Sama ya. Yang di depan dulu, kemudian yang di belakang itu. Jadi 2 dikali 4 dalam kurung, ini dikali kurung lagi. Akar 3 dikali akar 6. Itu ya. 2 dikali 4 berapa hasilnya? 8. Nah, ini akar 3 dikali akar 6 berapa? Akar 3 dalam 1 akar ya. Tuh. Berarti 8 akar berapa ini? 8 kali 6. 3 kali 6 hasilnya adalah 18.
ya. 8 akar 18. Nah, akar 18 ini kita sederhanakan dengan memilih bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat yang bisa membagi 18 angka berapa? Ya, angka 9 ya. Sehingga 8 dikali 9 dikali 2 ya. Jadi 18-nya ini ada angka 9-nya ya dari bilangan kuadrat untuk memperoleh bilangan rasionalnya. Sehingga kita peroleh menjadi 8 akar 3 dikali akar 2. Sehingga ini akar 3-nya menjadi berapa? 8 dikali akar 3. Kebalik ya. Maaf. Ini harusnya berapa hasilnya? Akar 9 ya ini ya. Dikali akar 9 ini. Ganti pindah sini ya. Jadi ini di sini menjadi akar 2 dikali 3 itu. Nah, ini dikali ini jadinya berapa? 24 ya. 24 akar 2 itu. Jadi akar 18 ini 18-nya kita pilih bilangan kuadrat agar bisa memperoleh bilangan rasional. Sehingga ini adalah 9 kali 2. 2 kali 9 kan 18. Nah, akar 9 dikali akar 2. Akar 9-nya kan 3. 3 kali akar 2. Jadinya 3 akar 2. Nah, padahal 3 akar 2 dikali 8 lagi. Jadinya 8 kali 3 akar 2. Itu jadinya 24 akar 2.